Ya Allah, ini siapa calon pendamping hidupku? Siapa dia ya Allah? Tunjukkan padaku. Udah ada belum orangnya? Orangnya belum, nggak tahu ya kita siapa ya. Di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan. Tapi kita nggak tahu. Itu apa namanya? Apakah obsesi? Bukan ternyata. Jadi dalam ilmu psikologi, terutama saya di psikologi sosial mempelajari hal ini. Orang itu berubah pikiran, perasaan, perilakunya karena ternyata 3 hal ya. 1, ada yang nyata. Jadi saya kasih contoh suka kayak gini. Orang, kita lagi enak rebahan ya, nonton, rebahan. Terus tiba-tiba, ada kuliah nih misalkan. Ada kajian nih jam 8. Tuh tapi malas, lagi enak banget rebahan, mending selimutan lagi. Tiba-tiba ada mamah kita datang. Teteh, katanya mau kajian. Oh iya, kita berubah. Tadinya mau rebahan, selimutan lagi, malah jadi bangun. Kita berubah perilakunya karena orang nyata. Mamahnya ada? Ada. Nah yang kedua, karena imply. Istilahnya namanya imply. Imply itu apa? Aku bangun nggak jadi mau rebahan lagi aja. Nggak jadi kajian mau rebahan aja, enak selimutan. Terus kita jadi keinget mama. Apa kata mama nih di kampung halaman? Kalau ternyata aku di sini malah rebahan bukannya kajian, padahal udah dibayarin buat sekolah apa? Mamanya ada? Ada, tapi nggak di situ, ya imply. Tapi memang ada orangnya. Nah, imply. Kira-kira jodoh teteh-teteh imply? Ada ya? Tapi nggak tahu siapa. Misalnya kalau belum nikah ya. Nah, yang ketiga ada juga sosok namanya imagine. Imagine tuh beda sama imply. Imply makan mamahnya ada, tapi nggak di sini, gitu. Imagine itu sosoknya orangnya belum tentu ada. Duh, kalau aku nggak bangun dan segera kajian, mana mungkin aku mendapatkan sosok suami kan gitu ya. Sosok suaminya kan kita belum tentu hidup panjang, belum tentu ketemu suami, tapi udah membayangkan bakal ada sosok. Nah, ini clear ya. Jadi ternyata obsesi ini pun bisa, manusia tuh luar biasa pikirannya ya. Obsesi ini pun bisa tercipta dari hal yang nyata. Nah, hati-hati. Dari hal yang imply, hati-hati. Dari hal yang dibayangkan padahal belum ada. Makanya luar biasa manusia tuh seneng banget mengidolakan sesuatu yang terkesan sempurna padahal dibuat-buat oleh media. Kenapa mengidolkan BTS, idol group ya, Blackpink ya. Saya mendampingi mahasiswa saya neliti dari mulai zaman dulu tuh, mulai dari girl band awal, ada after school. Saya hafal. Karena saya mendampingi mahasiswa buat meneliti. Saya juga jadi otomatis tahu ya. Ada after school, SNSD, ada cowoknya Shine, Suju, banyak banget. Tapi satu karakteristik khas, mereka menanamkan, mengimply pada pikiran anak-anak muda untuk jadi idol buat mereka. Orang yang diidolakan supaya mereka worship. Maka ada variabel di psikologis namanya celebrity worship. Apa itu worship? Disembah. Nah, ini masuk ke obsesi. Boleh nggak terobsesi? Jawabannya hati-hati, waspada, tidak boleh. Yang boleh terobsesi siapa? Terobsesi sama Allah. Makanya kita selalu di sholat itu kan asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, izinkan aku terobsesi padamu, hanya mendamba dirimu, ingin kasih sayang dan rahmahmu. Makanya itu yang ditekankan sama siapa? Sama Rasul kepada Ibunda Aisyah. Ketika suatu saat lagi enak-enak berpelukan di kasur, tiba-tiba Rasul bilang, "Duhai istriku, aku mau bangkit, mau sholat malam dulu." "Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga ya Rasul?" Nah, ini yang jadi kontroversi nih. Di beberapa bulan puasa yang lalu, sempat kalimat ini diucapkan sama Quraisy Shihab, jadi viral karena seolah-olah masa iya Nabi Muhammad SAW gak dijamin masuk surga. Tapi memang ada hadisnya seperti itu. Jadi Rasul bilang, tidak, aku pun tidak dijamin. Yang membuat, jadi tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalannya. Jadi ngapain sih harus sholat lagi, kata Aisyah, kan udah enak rebahan, pelukan gitu ya. Ngapain harus bangkit dan sholat? Tidak. Orang itu tidak masuk surga karena amalannya, tapi karena rahmah Allah. Kenapa? Kasih sayang Allah. Jadi jangan pernah kita mikir
kalau kita itu bisa masuk surga karena amalan kita. Nggak bisa. Yang bisa adalah rahmahnya Allah. Nah, rahmah Allah itu hanya bisa didapat dari ibadah, amalan kan gitu ya. Bukan karena amalannya, tapi karena rahmahnya. Nah, ketika ada kasus tuh Abu Bakar disebut sebagai sahabat satu-satunya yang dia bisa masuk pintu surga dari manapun. Itu untuk menunjukkan bahwa betapa sempurnanya cara Abu Bakar beribadah yang wajib. Saking sempurnanya, ketika ada pintu-pintu surga dari amalan, maka Abu Bakar bisa dipastikan masuk dari pintu manapun. Tapi yang menjamin kita masuk surga bukan amalannya itu. Abu Bakar bisa masuk ke situ semuanya karena rahmah Allah. Yang dikejar sekali lagi apa? Rahmahnya Allah. Gitu. Makanya ada ayat yang menarik dalam perang Uhud ya, yang kita ketipu ya, gara-gara ngambil lagi harta rampasan perang, nggak sabar. Khalid bin Walid balik lagi nyerang waktu belum jadi muslim ya. Kalah aja kita. Kan ada ayatnya. Fabima rahmatim minallah lintalahu. Hanya karena rahmat Allah lah kita berlemah lembut. Jadi semua yang baik pada diri kita itu karena kasih sayang Allah. Maka nggak bisa kalau nggak terobsesi sama Allah. Hati-hati, Allah Maha Pencemburu. Sekalinya terobsesi selain sama Allah, bablas anginnya. Udah bingung, susah kita mau ngapa-ngapain. Hati-hati terkait state of being. Sekalinya menyatakan, jangan sampai jadi obsesi kehidupan. Waspadai nih. Jadi gini ya, ketika teteh belajar, selalu ada obsesi untuk memiliki sesuatu. Misal memiliki ilmu, memiliki gelar, memiliki jabatan karena merasa punya ilmu, kebayang nggak? Itu hati-hati obsesi itu. Ya, yang harusnya terjadi adalah punya ambisi. Karena ambisi, baru masuk ke sini ya. Ambisi itu adalah act of becoming. Aksi-aksi nyata kita untuk menjadi. Jadinya udah belum? Nah, kalau ini mah kan belum. Kalau ini jadinya adalah udah.